Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Puspita, NPM 214434199, dan dua rekan teman saya, Wahyu Hayati dengan Nursani Gracia Sitompul. Kali ini kami akan membahas faktor komponen biotik dan abiotik berdasarkan komponen-komponen dalam lingkup ekosistem. Sebelumnya, apa itu ekosistem? Nah, sebelum itu kita harus mengerti apa itu ekosistem. Baiklah, kita akan membahas mengenai komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Seperti menurut Waddebury 1954, ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, baik itu tumbuhan dan binatang. Kondisi ini kemudian dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh. Nah, sehingga semuanya dapat menjadi bagian mata rantai siklus materi serta aliran energi. Sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat apa itu pengertian biotik dan abiotik. Definisi komponen abiotik. Abiotik adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut suatu yang tidak hidup atau benda-benda mati. Nah, itu abiotik. Untuk komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, binatang, manusia, dan mikroorganisme. Seperti apa? Virus dan bakteri. Komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup, dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Nah, untuk itu dapat kita lihat gambar di atas seperti faktor abiotik. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu sinar matahari, air, angin, udara, kelembapan udara, dan banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Seperti A. Suhu. Suhu lingkungan ditentukan oleh banyaknya sinar matahari yang diserap oleh komponen penyusun ekosistem. B. Cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan energi bagi makhluk hidup yang tinggal di bumi. Seperti yang kita tahu, jika tidak ada matahari, bumi akan gelap gulita sehingga tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. C. Air. Air merupakan komponen abiotik yang penting bagi makhluk hidup. Sekitar 80-90% tubuh makhluk hidup tersusun oleh air. Fungsi air bagi makhluk hidup adalah untuk menjalankan metabolisme sebagai pelarut dalam sitoplasma dan mencegah sel dari kekeringan. Baik, selanjutnya ada D. Udara. Udara di atmosfer tersusun dari atas nitrogen 73%, oksigen 21%, karbon dioksida 0,03%, dan gas lainnya. Nitrogen merupakan gas penyusun udara terbesar. Selanjutnya ada E. pH. Derajat keasaman. pH merupakan tingkat keasaman suatu wilayah. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang mempunyai pH netral, tidak asam dan tidak basa. Selanjutnya ada tanah dan mineral. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme penyusun ekosistem. Selanjutnya ada abiotik. 3. Penyakit dari faktor abiotik. Penyakit akibat faktor abiotik. Yang pertama yaitu suhu, yang kedua yaitu suhu tinggi
hiperparesia, heat stroke, heat cramps. Yang ketiga yaitu suhu sangat rendah, chilblains, stretch foot, dan frostbite. Yang keempat yaitu radiasi sinar rosen. 6. Tekanan udara tinggi. 7. Ketulian permanen. Caisson disease, keadaan yang ditandai dengan kelumpuhan dan rasa sakit karena panas udara. Selanjutnya ada kebisingan. Selanjutnya ketulian sementara atau menetap. Gangguan komunikasi, gangguan konsentrasi, psikologi. Selanjutnya ada komponen contoh abiotik. Beberapa contoh komponen abiotik adalah air, udara, cahaya matahari, tanah, topografik, dan iklim. 5. Definisi komponen biotik. Menurut buku siswa ilmu pengetahuan alam, komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup sebagai pengisi suatu ekosistem. Komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, mikroorganisme, dan tumbuhan. Dalam ekosistem, komponen biotik dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu produsen, konsumen, dan penguraian atau decomposer. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri sehingga disebut sebagai autotrof. Contoh produsen adalah ganggang, bakteri, dan tumbuhan hijau. Dan ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik dari produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya karena tidak dapat membuat makanan sendiri atau disebut juga dengan heterotrof. Contoh konsumen adalah manusia dan hewan. Ada itu penguraian atau decomposer. Penguraian adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, selanjutnya ada itu komponen biotik pada ekosistem. Komponen biotik pada ekosistem terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga pengurai. Selanjutnya ada itu faktor-faktor biotik. Apa itu faktor-faktor biotik? Faktor biotik meliputi semua kehidupan makhluk hidup di bumi, baik individu, populasi, dan komunitas. Yang di dalamnya termasuk jumlah yang Pierrhodophyta yang banyak. Selanjutnya ada itu contoh penyakit biotik. Nama penyakitnya itu bercak daun dan penyebabnya jamur. Nama penyakitnya tepung, penyebabnya itu jamur. Nama penyakitnya karat, penyebabnya itu jamur. Layu, penyebabnya jamur atau bakteri. Nama penyakitnya busuk basa umbi, penyebabnya itu bakteri. Nama penyakitnya CVPD atau jeruk, penyebabnya itu bakteri. Dan nama penyakitnya itu mosaik, penyebabnya itu virus. Nama penyakitnya itu keriting, penyebabnya itu virus. Dan nama penyakitnya itu tunggro atau padi, namanya itu virus. Nama penyakitnya itu peru akar, penyebabnya itu netatoda. Nama penyakitnya itu sistem kemasan atau kentang, dan penyebabnya itu nematoda. Dan terakhir ada itu contoh komponen biotik. Contoh komponen biotik. Komponen biotik berdasarkan peran dan fungsinya. Sebuah contoh komponen biotik adalah zebra, rumput, dan pohon yang benda dalam satu lingkungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Komponen biotik yaitu ganggang, tumbuhan imut, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji, fitoplankton, bakteri atau mikroorganisme, padi, dan kalak. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.